Baiklah teman-teman, untuk soal nomor 11, ini mengenai penerapan atau aplikasi dari perhitungan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Diketahui pada soal, Rina, Rini, dan Reni bekerja di sebuah percetakan. Kemudian, untuk meminum segelas air, Rina meminum setiap 45 menit sekali. Rini setiap 60 menit sekali dan Reni setiap 90 menit sekali. Jika mereka bertiga minum bersama pada pukul 8 WIB, maka ditanyakan berapa menit lagi mereka akan meminum air bersamaan dan pukul berapakah itu. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita perlu memahami apa itu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita tulis kelipatan persekutuan terkecil. Nah, definisi dari KPK ini merupakan bilangan terkecil dari kelipatan dua bilangan positif atau lebih. Jadi misalkan kita buat garis bilangan, misal ini adalah garis bilangan, kemudian misal kita ingin mencari KPK dari 3 dan 4. Nah, misalkan ini adalah angka 3-nya. Kita tulis angka 3-nya misalkan warna kuning, angka 3 dan kelipatannya. Misalkan 3, kemudian kelipatannya adalah 6, kemudian 9, kemudian 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kita kasih contoh kelipatan 4. Kelipatan 4 misalkan garis bilangan 4 itu ada di sini. Kemudian kelipatan 4 adalah 8 tentunya. Kemudian di sini. Kemudian kelipatan 4 selanjutnya adalah 12. Selanjutnya kelipatan 4 adalah 16. Nah, yang dimaksud dengan KPK itu adalah kelipatan yang bersamaan atau angka yang memiliki habis dibagi dengan kedua angka yang dimaksud di depan, yakni 3 dan 4. Di sini KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Konsepnya adalah seperti itu. Nah, konsep ini bisa kita terapkan pada soal di atas. Jadi, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat faktorisasi prima dari masing-masing waktu yang dibutuhkan oleh Rina, Rini, dan Reni untuk meminum air. Faktorisasi prima. Jadi, faktorisasi prima yang dibutuhkan adalah faktorisasi prima dari 45 menit, kemudian 60 menit, dan 90 menit. Caranya kita bisa menggunakan pohon faktor. Pohon faktor yang pertama adalah 45 angka prima yang terkecil terlebih dahulu. Angka prima yang terkecil adalah 2, namun karena 45 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke angka prima yang kedua, yakni 3. Ternyata 45 ini bisa dibagi 3, hasilnya adalah 15. Kemudian kita lakukan langkah yang sama, ini menjadi 3 karena tidak bisa dibagi 2, kemudian ini menjadi 5. Nah, setelah kita menemukan bahwa angka yang pada sisi kanan ini sudah merupakan bilangan prima, maka pohon faktor ini berhenti atau sudah selesai. Kemudian kita lakukan langkah yang sama dengan 60, ternyata 60 ini bisa dibagi 2, menjadi 30, kemudian 30 bisa dibagi 2 lagi, 15, kemudian 15 tidak bisa dibagi 2, tetapi bisa dibagi 3. Nah, ini sudah berhenti karena 5 merupakan bilangan prima. Selanjutnya adalah 90. 90 kita bagi 2, 45. Kemudian kita bagi 2, tidak bisa, kita bagi 3 menjadi 15. Kita bagi 3 menjadi 5. Nah, berhenti. Nah, artinya di sini kita tulis faktorisasi primanya untuk 45 itu adalah ini. Kita tulis angka yang berada pada sisi kiri dan angka terakhir.
Artinya di sini adalah 3 pangkat 2 karena ada 2 kali 3 di sini dikali dengan 5. Selanjutnya untuk 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali dengan 5. Dan untuk 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Nah, ini adalah faktorisasi primanya. Kemudian kita menentukan KPK-nya. Menentukan KPK. Nah, untuk menentukan KPK-nya, KPK sama dengan, ini kita menuliskan setiap bilangan prima yang ada pada faktorisasi prima ketiga bilangan ini dengan pangkat tertingginya. Contohnya seperti ini, misalkan bilangan prima yang pertama adalah 2. Kita tulis 2. 2 di sini, di antara 3 faktorisasi prima ini memiliki pangkat tertinggi berapa? Ternyata pangkat tertingginya adalah 2 di sini. Itu kita tuliskan pangkat 2. Yang ini sudah tidak kita tulis karena sudah diwakili oleh pangkat tertingginya. Kemudian bilangan prima yang kedua adalah 3. Nah, kita lihat 3 di sini, ternyata pangkat tertingginya adalah 3 pangkat 2, yakni di sini dan di sini. Maka kita tulis 3 pangkat 2, dan ini kita tulis cukup satu kali saja. Kemudian bilangan prima selanjutnya adalah 5. Kita lihat untuk KPK ini pangkat tertingginya berapa. Ternyata di sini, di faktorisasi prima, pangkat tertingginya adalah 1, sehingga cukup kita tulis 1. Maka ini adalah KPK-nya. Sekarang kita jabarkan, ini adalah 4 dikali dengan 9 dikali dengan 5. Maka hasilnya adalah 180. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita geser terlebih dahulu. Bisa kita tarik kesimpulan untuk jawaban pertama. Jawaban pertama itu sehingga mereka kita tulis mereka akan meminum air bersamaan kembali pada 180 menit kemudian. Nah, sekarang kita menjawab soal yang kedua, yakni pukul berapakah itu. Nah, pukul berapakah itu, maka karena waktu itu ditunjukkan dalam jam, sekarang kita tulis saja 180 menit itu berapa jam. Kita tulis 180 menit, itu ternyata kita kalikan, ternyata 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ini adalah cara mengkonversi satuan. Jadi menitnya ini kita coret saja, tinggal 180 di per 60, satuannya adalah sudah jam. Artinya 180 ini dibagi 60, ternyata adalah 3 jam. Artinya mereka akan kembali minum bersama setelah 3 jam kemudian. Nah, sekarang kita lihat pada soal bahwa mereka pertama kali minum air secara bersamaan itu pukul 8 WITA, sehingga mereka akan meminum air bersamaan pada pukul, nah, tadi pukul 8, artinya 3 jam kemudian adalah pukul 11, mohon maaf. 8 ditambah 3 adalah pukul 11 WIB. Ini adalah jawabannya.